Ada seorang gadis bernama Lisa. Lisa selalu tertarik dengan barang-barang antik. Pasar loak di pinggiran kota menjadi tempat favoritnya setiap akhir pekan. Di sana, di antara tumpukan barang-barang tak terpakai, ia bisa menemukan berbagai benda unik yang penuh dengan sejarah. Suatu hari, perhatiannya tertuju pada sebuah boneka tua yang tergeletak di salah satu meja penjual kakek-kakek. Boneka itu tampak berbeda dari yang lain. Bukan boneka biasa, dengan wajah yang manis dan ramah. Itulah boneka Labubu. Itulah nama yang diberikan oleh si penjual boneka. Boneka itu memiliki mata besar, terlalu besar untuk ukuran wajahnya. Seakan-akan matanya bisa menembus siapapun yang bisa menatapnya, bisa menghipnotis semua yang bisa melihatnya. Senyumnya yang dipenuhi dengan gigi runcing berderet menambah kesan aneh dan menyeramkan. Kulit boneka itu tampak kusam, seperti telah melewati banyak masa. Meskipun ada sesuatu yang membuat Lisa merasa tidak nyaman, entah mengapa ia memutuskan untuk membelinya. Boneka tua ini pasti menyimpan cerita menarik, pikir Lisa. Ketika sampai di rumah, Lisa meletakkan boneka Labubu di rak kayu di dalam kamarnya. Di antara koleksi buku-buku dan pernak-pernik lain yang ia kumpulkan, sore itu berjalan seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Lisa bahkan sempat tertidur di kursi sambil membaca buku. Namun, saat malam menjelang, suasana mulai berubah. Pukul 12 malam dini hari, Lisa terbangun dari tidurnya. Di kamarnya yang gelap, terdengar suara kecil seperti benda yang tergores di lantai. Ia membuka matanya dengan malas, setengah sadar, mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu. Kemudian matanya terbelalak. Labubu yang seharusnya duduk diam di atas rak, kini berada di lantai, tepat di samping tempat tidurnya. Boneka itu duduk dengan kepala miring, menatap Lisa dengan senyuman yang sama, atau mungkin lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jantung Lisa berdegup kencang. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin boneka itu jatuh sendiri, kata Lisa dalam hati. Ia bangkit dari tempat tidur, mengangkat Labubu dan mengembalikannya ke tempat semula di rak. Namun, sepanjang malam itu, rasa gelisah tak kunjung hilang. Lisa merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi.
pagi harinya, ia memutuskan untuk mengabaikan kejadian aneh semalam dan melanjutkan harinya seperti biasa. Malam kedua tiba. Lisa tidur lebih awal kali ini, berharap tidak mengalami hal yang sama lagi. Namun beberapa jam setelah tertidur, suara itu kembali. Kali ini suara langkah-langkah kecil terdengar jelas di lantai kayu kamar. Dengan perasaan was-was, Lisa membuka matanya perlahan. Di ambang pintu tampak siluet bayangan hitam kecil berdiri tegak. Itulah Labubu. Wajah boneka itu yang semula tampak sekedar aneh, kini berubah menjadi hitam dan menyeramkan. Senyum runcingnya semakin lebar, dan mata besarnya seolah-olah menyala dalam kegelapan. Labubu menatap Lisa dengan intensitas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kali ini Lisa yakin ia tidak membayangkan semuanya. Boneka itu bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suara itu tak keluar. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, seperti es beku. Labubu perlahan-lahan melangkah maju. Suara langkah kecilnya terdengar jelas di telinga Lisa. Setiap langkah membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Boneka itu semakin dekat, dan setiap detik yang selalu berlalu membuatnya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Lalu seketika itu lampu kamar padam. Gelap gulita menyelimuti ruang. Dalam kegelapan itu, Lisa bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Napas yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Ia mencoba bergerak, mencoba berlari, tetapi tubuhnya seakan ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Suara tawa kecil yang melengking terdengar, memenuhi udara. Suara itu datang dari dekat, sangat dekat. Lisa terengah-engah, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Tapi setiap kali ia berusaha untuk bergerak, justru tubuhnya semakin lelah, semakin berat, seolah-olah ada yang mengikatnya. Ia tidak bisa melihat apapun, hanya merasakan kehadiran Labubu semakin dekat. Bau aneh seperti kain tua yang lembab mulai tercium, mulai amis, mulai tercium. Semakin kuat tawa yang semakin keras. Waktu terasa begitu lambat. Lisa semakin mencekam. Suara tawa kecil kini terdengar di seluruh sudut ruang kamar, seolah-olah Labubu berada di mana-mana. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Kamar itu kembali sunyi. Namun keheningan ini justru semakin menambah suasana mengerikan. Lisa mencoba menenangkan napasnya, berpikir bahwa mungkin semua ini hanya mimpi. Ia memberanikan diri untuk bangkit dan menyalakan lampu. Namun saat tangannya meraba-raba untuk menemukan saklar,
ia mendengar suara kecil yang berbisik di telinganya. Lisa, Lisa, aku di sini. Aku di sini. Ia terjatuh dengan keras ke lantai. Dalam kepanikan, Lisa menoleh ke belakang. Dan di sana, di kegelapan lorong, Labubu bergerak tegak, menatapnya dengan senyum yang kini benar-benar mengerikan. Mata boneka besar itu berkilat, dan tawa kecil yang sangat menakutkan sama kembali terdengar seperti malam kemarin. Lisa berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia mencoba, semakin kuat cengkraman yang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Pada akhirnya, hanya terdengar keheningan. Keesokan paginya, pintu depan rumah Lisa terbuka lebar. Namun, di dalam tak ada tanda-tanda kehidupan. Tetangga yang penasaran memutuskan untuk masuk dan mencari tahu. Di lantai kamar, mereka menemukan sebuah boneka tua yang tersenyum lebar, yaitu boneka bernama Labubu. Labubu. Itulah sedikit cerita tentang boneka Labubu. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe untuk channel Mamang Risman selanjutnya. Hih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 i